Menurut Elizabeth, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa perkembangan sosial akan menekankan perhatiannya kepada pertumbuhan yang bersifat progresif. Seorang anak atau individu yang lebih besar tidak bersifat statis dalam pergaulannya karena dirangsang oleh lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan kelompok di mana ia sebagai salah satu anggota kelompoknya. 1. Pembangkangan, 2. Agresif, 3. Berselisih, 4. Menggoda, 5. Persaingan, 6. Kerjasama, 7. Tingkah laku berkuasa, 8. Mementingkan diri sendiri, 9. Simpati. Teori dari Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Dasar dari teori Erikson adalah sebuah konsep yang mempunyai tingkatan. 1. Keluarga, 2. Kematangan anak, 3. Status sosial ekonomi, 4. Pendidikan, 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. 1. Selalu menjaga amanah yang telah diberikan. 2. Percaya dan yakin pada kemampuan sendiri. 3. Bertanggung jawab atas apa yang diperbuatannya. Diungkap Press 1999, seorang organisasional, konsultan, dan pengajar senior di Potchefstroom University, Afrika Selatan, secara tegas mengatakan emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. 1. Cinta, 2. Benci, 3. Takut, 4. Marah, 5. Malu, 6. Dengki, 7. Cemburu, 8. Gembira, 9. Terkejut. 1. Ajarkanlah anak bahwa bangga diri sendiri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri anak, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, ajarkan kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat, tetapi seorang tidak boleh marah berlebihan. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembangan sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin mores, sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Menurut teori psikoanalisis, orang tua yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Teori moral kognitif Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Di dalam dunia pendidikan, berbagai upaya pengembangan moral telah dilakukan dalam berbagai model-model pembelajaran. Integrasi nilai-nilai moral ke dalam pembelajaran di sekolah juga dapat dilakukan dalam berbagai cara, melalui dari bentuk, fragmentasi, sampai integrasi. Pembelajaran moral sebaiknya dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman dan telah mendapatkan pelatihan yang intensif. Pembelajaran moral akan berhasil bila sekolah berlangsung dengan demokratis. Situasi sekolah yang demokratis akan mendorong anak memiliki otonomi moral. Perkembangan keagamaan anak adalah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya sistem organ tubuh yang lain. Keadaan fitrah yang dibawa anak sejak lahir dibutuhkan bimbingan dari orang tua sehingga akan tumbuh dan berkembang sesuai agama yang dianutnya. Yang pertama, tingkat dongeng. Tahap yang pertama adalah tingkat dongeng. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Yang kedua, tingkat kenyataan. Tahap yang kedua adalah tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat serta Maha Pencipta. 3. Tingkat individu. Tahap yang ketiga adalah tingkat individu. Tanda ini terlibat pada sensitivitas keberagaman anak. Dan yang paling penting, sobat, tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian, antara lain
Yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Seorang anak akan takut kepada kemurkaan Allah serta adanya ketakutan akan negaraka. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Tanda ini tampak pada pengakuan mereka akan pentingnya sebuah keadilan. Perasaan remaja kepada Tuhan belum tetap dan stabil, akan tetapi adalah perasaan yang tergantung pada perubahan-perubahan emosional yang sangat cepat, terutama pada masa remaja pertama. Daratya 1970 menyatakan ada 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu pertama, percaya ikut-ikutan, kedua, percaya dengan kesadaran, ketiga, percaya tetapi agak ragu-ragu, keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Menurut Dister menyatakan motivasi beragam pada diri manusia dapat dibagi menjadi 4 jenis motivasi, yaitu pertama, motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustrasi karena kematian. Yang kedua, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Yang keempat, motivasi beragama karena ingin menjadi agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Thales 1992 mengemukakan 4 faktor keberagamaan yang dimasukkan dalam kelompok utama, yaitu 1. Pengaruh-pengaruh sosial, 2. Berbagai pengalaman, 3. Kebutuhan, 4. Proses pemikiran. Yang pertama, pendidikan agama dengan metode keteladanan. Keteladanan adalah metode tarbiyah yang selaras dengan fitrah manusia. Salah satu dari sifat fitrah bahwa setiap manusia menambahkan hadirnya seorang tokoh atau figur yang layak menjadi panutan dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan agama dengan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah metode yang harus dilakukan di lingkungan keluarga. Kebiasaan terbentuk dengan selalu melakukan sehingga menjadi kebiasaan yang permanen. Kebiasaan dapat terjadi melalui pengulangan tindakan secara konsisten. Yang ketiga, pendidikan agama dengan metode nasihat. Nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama. Nasihat juga pemberian nasihat harus dilakukan oleh orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya kepada anak didik secara konsisten. Yang keempat, pendidikan seks. Peserta didik usia remaja menghadapi 2 problem besar. Problem pertama adalah problem intern. Ini secara alami akan terjadi pada diri remaja. Hasrat seksual yang berasal dari naluri seksualnya melalui mendorong untuk dipenuhi. Hal ini sangat fitrah karena fisiknya secara primer maupun sekunder sudah melalui berkembang. Yang kelima, pembinaan akal. Akal akan menjadi seseorang terbebas dalam melakukan berbagai kejahatan yang dapat merugikan kehidupan orang lain. Perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain seperti pemukulan, pencurian, pembunuhan, dan perkelahian selalu terjadi pada remaja.